Peggy Setiawan lepas dari status tersangka melalui proses pra-peradilan. Ya, dalam proses pra-peradilan itu mencuat sejumlah keganjilan dalam proses hukum penetapan Peggy sebagai tersangka maupun pengungkapan kasus Vina. Putusan itu kemudian menjadi pemantik pengajuan peninjauan kembali oleh para terpidana seumur hidup di kasus pembunuhan Vina Cirebon. Lantas, apa saja yang terungkap dari pra-peradilan Peggy? Selengkapnya dalam Pedang Merah, Kotak Pandora Pra-peradilan Peggy. Senin 8 Juli 2024, Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusan sidang. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Baik, dengan telah dibacakannya putusan tersebut, maka perkara pra-peradilan atas nama saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Penilaian hakim perihal ada prosedur tidak benar yang dilakukan penyidik dalam penetapan Peggy sebagai DPO maupun tersangka masih menyisakan celah. Peggy Setiawan disebut-sebut masih dapat kembali ditetapkan sebagai tersangka jika proses penyelidikan diulang dari awal. Ditambah, polisi juga harus memiliki bukti yang lebih kuat. Menangnya perlawanan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung membawa babak baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Setelah Saka Tatal, mantan terpidana kasus kematian Vina mengajukan peninjauan kembali, kini 7 terpidana lain dalam kasus yang sama turut mengajukan upaya hukum. Ketujuh terpidana adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Mereka menganggap ada kejanggalan dalam proses persidangan yang dulu mereka jalani. Kuasa hukum membeberkan sejumlah alasan yang kuat dalam pengajuan peninjauan kembali nanti. Antara lain adanya kesalahan prosedur dalam penyelidikan dan pertimbangan hakim yang tidak objektif. Serta ada sejumlah bukti yang tidak disampaikan dalam persidangan tahun 2016 silam. Benang merah kasus kematian tak wajar Vina dan Eki bisa jadi terkait erat dengan kronologis sebelum peristiwa, ketika peristiwa, dan beberapa hari penting setelah kematian mereka. 27 Agustus 2016, Eki dinyatakan meninggal dunia sebelum tiba di RSUD Gunung Jati Cirebon. Kaku mayat pada jasad Eki menunjukkan Eki telah meninggal setidaknya 2 jam sebelum kaku mayat tersebut mulai muncul. Ayah Eki yang juga anggota polisi merasa curiga dengan penyebab kematian tak wajar anaknya. 28 Agustus 2016, sekitar pukul 1:45 dini hari, Vina berhenti bernafas dan dinyatakan meninggal di RSUD Gunung Jati Cirebon. Polisi menyatakan Vina dan Eki menjadi korban kecelakaan tunggal. 29 Agustus 2016 sekitar jam 4 sore, Rudiana mendatangi Polsek Talun untuk mengecek kondisi motor anaknya yang ternyata tidak rusak parah. Rudiana semakin yakin bahwa penyebab kematian anaknya bukan karena kecelakaan tunggal, tetapi karena kemungkinan dibunuh. 30 Agustus 2016, sekitar jam 11 siang, ayah mendiang Vina mendatangi Polsek Talun untuk mengambil HP mendiang Vina. Malamnya, sekitar pukul 1 dini hari tanggal 31 Agustus 2016, arwah Vina diduga merasuki teman Vina yang bernama Linda. Kemana? Ke motor, terus ke aspal. 31 Agustus 2016, sekitar jam 10 pagi, Rudiana bersama rekan-rekannya anggota polisi mencari informasi ke teman-teman Eki. Sekitar pukul 2 siang, Rudiana menuju SMPN 11 Cirebon dan bertemu dengan Aep dan Dede yang bekerja pada tempat pencucian mobil. Kebetulan yang ada di TKP itu waktu itu
sekitaran 8 orangan lah. Sekitar jam 4 sore, saksi mata menginformasikan para pelaku sedang berkumpul di depan SMPN 11. 8 orang pelaku langsung ditangkap dan diinterogasi, sementara 3 orang pelaku sudah kabur dan tidak ada di rumahnya. Sekitar jam 6:30 pada sore harinya, Rudiana melaporkan kasus ini ke unit Reskrim Polresta Cirebon. Fakta-fakta tersebut tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 3 tahun 2017 yang berkekuatan hukum tetap. Pengakuan, keterangan adalah barang yang paling merusak proses penegakan hukum. Itu simpulan psikologi forensik. Kenapa begitu? Karena pengakuan mengandalkan daya ingat manusia. Daya ingat manusia mudah mengalami fragmentasi, mudah mengalami distorsi. Apalagi pengakuan dari orang-orang yang sudah memperkirakan mereka akan dikenai hukuman sangat berat. Mereka akan berkelit ke sana, mereka akan berkelit ke situ. Karena itulah alih-alih mengandalkan pengakuan, semestinya dilakukan apa yang teman-teman di kepolisian banggakan sebagai pendekatan pengungkapan kasus berbasis saintifik. Uji DNA, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat terhadap Vina dan Eki tersebut dituangkan dalam Visum et Repertum tanggal 13 September 2016. Sementara itu, pemeriksaan terhadap Eki di RSUD Gunung Jati dituangkan dalam Visum et Repertum tanggal 22 September 2016 berdasarkan rekam medis pemeriksaan pada tanggal 27 Agustus 2016. Visum ini dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rahma Tiaranita, dokter di RSUD Gunung Jati Kota Cirebon dengan konsultasi mediko-legal Dr. Andri Nurrohman. Sedangkan pemeriksaan terhadap Vina di RSUD Gunung Jati dituangkan dalam Visum et Repertum tanggal 17 Oktober 2016 berdasarkan rekam medis pemeriksaan pada tanggal 27 Agustus 2016. Visum ini dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ihda Silvia, dokter di RSUD Gunung Jati Kota Cirebon dengan konsultasi mediko-legal Dr. Andri Nurrohman. Dr. Ihda Silvia di bawah sumpah menerangkan bahwa ia diperiksa oleh Polda Jabar di rumah sakit berkaitan dengan perkara ini pada tanggal 17 Oktober 2016. Selanjutnya, dalam proses persidangan di pengadilan, 11 orang menjadi terpidana, 3 orang diantaranya menjadi DPO, sementara sisanya divonis seumur hidup. Selain 1 orang anak yang masih di bawah umur. Namun sebagian fakta hukum disusun berdasar keterangan dari saksi kunci yang di BAP tanpa disumpah sebelumnya.